Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang di live classes IPA Ayo Belajar. Nah, kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani Sobat Belajar sekalian untuk mempelajari materi IPA ya. Jadi materinya apa Kak? Nah, materinya sudah ada sebenarnya di judul belakang kakak ini. Tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa kakak mau tanya dulu nih. Gimana kabar Sobat Belajar sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, nah jadi judulnya adalah kemagnetan nih. Kita akan bahas kemagnetan nih Sobat Belajar. Lalu ada subjudul di sini, bagaimana burung-burung menentukan lokasi migrasi. Jadi apa nih hubungannya magnet sama burung gitu? Nah di sini kakak mau tanya dulu jadi, karena tadi ada kata burung nih, burung apa nih? Jadi ada gambar burung apa nih Sobat Belajar? Ada yang tahu ini gambar burung apa? Agak aneh ya, mungkin jarang ngeliat gitu, atau lebih seringnya ngelihatnya warna putih Kak ya. Jadi ini adalah gambar burung merpati gitu. Biasanya Sobat Belajar lihatnya gambarnya warna putih ya. Jadi merpati nggak cuman ada yang warna putih gitu ya, ada juga merpati yang warna gini abu-abu, grey. Nah jadi apa nih Kak, burung ini buat apa? Nah burung merpati itu jadi namanya hewan juga tahu ya bahwa pergantian musim itu akan terjadi gitu. Dimana pada saat musim panas dan musim dingin tentunya. Nah di situ hewan-hewan akan menentukan nih Sobat Belajar. Hewan-hewan akan menentukan dia harus berpindah tempat ya, khususnya ke tempat dimana hewan-hewan tersebut dapat melangsungkan hidup dengan lebih baik. Atau misalnya logikanya kita memisalkan, nah burung ini dibandingkan dengan wilayah yang sedang bersalju, nah maka burung harus melakukan migrasi ke tempat-tempat yang lebih aman dan nyaman gitu. Nah lalu gimana tuh Kak cara menentukan dia harus pergi kemana gitu untuk migrasi? Di sini nantinya burung-burung atau khususnya di sini burung merpati yang ada gambarnya di sini itu ternyata memiliki magnet nih dalam tubuhnya nih. Magnet dalam tubuh burung merpati. Itu untuk apa? Nah, itu untuk menavigasi dirinya sendiri untuk melakukan itu yang namanya imigrasi. Jadi atau migrasi ke tempat lain nih. Jadi burung mempunyai magnet dalam tubuhnya untuk melakukan migrasi ke suatu tempat. Nah, agar untuk bertahan hidup atau mencari lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi magnet nggak cuma seperti yang kita bayangkan gitu, benda-benda yang besi atau logam. Nah, ternyata di dalam tubuh hewan pun juga ada magnet, dan itu dia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pemanfaatan magnet nih. Apa aja pemanfaatan magnet dan apa aja hewan, mungkin ada hewan lain selain burung yang mempunyai sifat magnet dalam tubuhnya gitu. Jadi itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu Sobat Belajar bisa siapkan dulu nih, karena kita akan segera masuk ke dalam materi. Sobat Belajar bisa nyiapkan pensil, pulpen dan juga kertasnya. Dan kalau sudah siap, kita fokus terlebih dahulu. Kalau sudah fokus, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah Sobat Belajar, sebelum tadi ya kita masuk ke dalam materi, tadi materi yang akan kita bahas yaitu tentang pemanfaatan magnet, tapi kakak akan sedikit kembali nih tentang sifat-sifat magnet terlebih dahulu ya. Karena langsung ke pemanfaatan kakak rasa cukup terlalu cepat. Nah maka di sini ada sifat magnet dulu nih, belum ke pemanfaatannya. Jadi yang pertama ada benda magnet dan non magnetik nih Sobat Belajar. Jadi ada benda yang tertarik oleh magnet dan juga ada yang tidak tertarik oleh magnet. Lalu ada kutub magnet. Apa itu kutub magnet? Nah, kutub magnet nantinya Sobat Belajar juga akan tahu apa aja kutub magnet, yang pastinya terbagi menjadi dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang ketiga ada membuat benda bersifat magnet menjadi magnet. Jadi kalau bisa kita misalkan ini benda bersifat magnet itu adalah benda yang netral ya. Jadi belum bisa menarik sesuatu atau belum jadi magnet, tapi mempunyai sifat magnet, masih netral. Maka akan dibuat magnet nih, membuat magnet dari benda yang netral. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu.
mungkin benda yang magnetik atau non magnetik. Di sini ada benda yang ditarik magnet dan benda yang ditolak. Oke, yang pertama ada benda ferromagnetik atau ditarik kuat oleh magnet. Ini biasanya itu apa? Biasanya adalah kakak tulis mungkin ada besi dan nikel ya. Besi dan nikel. Nikel. Besi dan nikel. Jadi itu adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Ini contoh aja ya, contoh benda yang ditarik kuat oleh magnet, yaitu besi dan nikel. Itulah kenapa bumi kita itu bersifat magnet juga ya. Jadi bumi merupakan magnet yang sangat besar nih, karena bumi itu merupakan magnet nih sobat belajar. Kenapa? Karena inti bumi itu terdiri antara besi dan nikel ya. Dan inti bumi yang terus berotasi atau melakukan reaksi, nah di situ maka sifat magnet keluar dari inti bumi ke permukaan bumi atau yang kita rasakan gitu. Jadi ada magnet di bumi juga. Lalu ada paramagnetik. Nah di sini benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi selain tadi kalau ferro itu kuat ya, ferromagnet ditarik kuat, ada paramagnet yang ditarik lemah ya. Jadi dapat tertarik oleh magnet tapi sifatnya lemah. Ini banyak ya benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Lalu yang terakhir ada diamagnetik namanya. Ini yaitu benda yang ditolak oleh magnet atau tidak tertarik sama sekali gitu. Misalnya apa? Ada kayu gitu. Nah, kayu kan nggak bisa ditarik oleh magnet ya. Jadi dia bersifat non magnetik. Nah, di sini ada diamagnetik yang tidak dapat tertarik oleh magnet. Nah, di sini kalau kakak contohkan penggambarannya, maka kalau ferro itu ada 3 listrik, dia ditarik kuat sekali oleh magnet. Jadi ditarik kuat oleh magnet. Lalu kita misalkan paramagnetik itu 1 listrik ya. Atau dia ditarik lemah tapi masih bisa ditarik. Nah, kalau dia magnetik, nah dia tidak ada listriknya nih atau tidak ditarik magnet. Bahkan di sini ditulis ditolak gitu. Kasihan ya ditolak. Enggak juga. Jadi ada alasannya mungkin dia kenapa tidak tertarik oleh magnet. Oke ya. Maka itu pembahasan tentang sifat magnet, yaitu magnetik dan non magnetik. Lalu kita akan bahas ke kutub. Nah, ini adalah hal yang cukup penting dalam pembicaraan tentang magnet nih. Sobat belajar tentunya harus tahu dulu bahwa magnet itu mempunyai 2 kutub ya. Magnet apa kak? Semua magnet. Jadi semua magnet mempunyai 2 kutub. Kutubnya itu apa? Kutub utara dan kutub selatan. Oke ya. Sama kayak bumi. Jadi bumi juga punya kutub utara dan kutub selatan. Magnet juga punya kutub nih, kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini ada hal yang menarik. Mungkin kakak cerita dulu bahwa kalau bumi, nah bumi kan kita punya kutub utara di sini, kutub selatannya di bawah ya. Oke ya. Kutub utara dan kutub selatan. Ini bumi. Nah, kalau magnet bumi, jadi magnet bumi justru magnetnya di selatan. Magnet di selatan itu utara, gitu ya. Jadi kalau utara bumi itu maksudnya adalah arah angin ya, arah angin atau arah mata angin. Arah mata angin utara justru magnet yang terdapat di sana itu magnet selatan atau kutub magnet bumi di utara itu adalah kutub magnet selatan. Oke. Dan selanjutnya kalau di selatan berarti kebalikannya ya, karena cuma ada 2 kutub magnet. Berarti kalau di selatan bumi maka itu adalah magnetnya magnet kutub utara. Oke ya. Apa tuh bedanya ya? Kalau yang utara itu merupakan arah angin aja, arah angin utara, maka magnetnya magnet selatan. Nah, kalau arah anginnya di selatan bumi, maka magnetnya magnet utara. Dan kita pelajari dari kutub magnet adalah nih sifat tolak menolak atau tarik menarik. Jadi hubungan kedua kutub nih. Yang pertama, apabila 2 kutub senama didekatkan. Jadi sama ya, sama-sama selatan atau sama-sama utara. Nah, kalau sama-sama selatan atau sama-sama utara berarti kita membicarakan 2 buah magnet ya. Jadi ada 2 buah magnet. Nah, kita saling dekatkan nih.
yang senama atau yang tidak senama. Kalau senama, maka di sini tertulis bahwa akan terjadi tolak menolak. Gimana tuh Kak gambarannya? Nah, misalnya di sini Kakak punya magnet utara selatan, utara dia ada sebelah kiri, selatan di sebelah kanan, maka kalau didekatkan selatan, nah akan terjadi tolak menolak. Ya, kenapa? Karena kutubnya senama nih. Selatan didekatkan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak. Oke. Dan begitu pula pastinya tentang yang utara ya. Kalau utara didekatkan dengan utara, maka akan terjadi sama nih, akan tolak menolak seperti ini. Itu yang dimaksud dengan tolak menolak antara kutub yang senama. Lalu yang kedua, kita punya kutub tidak senama nih. Kalau kutub tidak senama gimana nih Sobat Belajar? Kalau didekatkan, maka kalau Sobat Belajar bisa lihat di sini ada kutub utara dan selatan, lalu didekatkan oleh, nah selatannya didekatkan oleh utara, maka akan tarik menarik nih ya. Jadi nah akan tertarik itu atau menarik. Jadi kalau namanya sama atau selatan dengan selatan, utara dengan utara, maka itu akan terjadi tolak menolak. Kalau kutubnya beda ya, jadi utara dan selatan, selatan dan utara, nah maka itu akan tarik menarik. Oke, itu mungkin untuk kutub magnet. Nah, tapi tadi sebelumnya ada pembuatan magnet nih Sobat Belajar. Oke, pembuatan magnet ada 3 cara ya pembuatan magnet. Ini langsung pemanfaatan. Oke, pembuatan Kakak coba ambil space di sini deh, pembuatan. Oke, pembuatan magnet ada 3. Yang pertama digosokkan atau menggosok. Ini menggosok. Yang kedua induksi. Lalu yang ketiga dengan elektromagnet. Oke, jadi ada 3 cara ya untuk membuat magnet. Yang pertama ada menggosok, induksi, dan mengalirkan listrik atau disebut elektromagnet ya. Jadi menggosok, Sobat Belajar bisa menggosok-gosokkan benda yang bersifat magnet tapi dia masih netral. Nah, nantinya benda tersebut akan menjadi magnet yang tentunya sifatnya sementara. Oke ya, magnetnya sementara kalau digosokkan. Lalu dengan induksi, nah Sobat Belajar bisa mendekatkan nih magnet permanen atau magnet kuat, didekatkan dengan benda yang bersifat netral atau belum bersifat magnet. Maka benda yang netral kalau dia didekatkan, nah akan bersifat magnet juga nantinya. Oke. Jadi yang pertama menggosok, yang kedua induksi atau mendekatkan magnet dengan benda yang bersifat netral. Lalu yang ketiga ada elektromagnet. Nah, di sini sesuai namanya, elektro berarti listrik, magnet ya magnet. Berarti elektromagnet, magnet dan listrik. Jadi magnetnya tercipta dari listrik nih, atau benda yang dialirkan oleh listrik maka akan menjadi magnet. Oke. Mungkin itu untuk pembuatan magnet, sekilas saja karena kita hanya flashback sedikit tentang materi sebelum masuk ke ini, pemanfaatan magnet. Jadi kita akan bahas, jadi Sobat Belajar akan melihat ya pembahasan tentang pemanfaatan magnet nih. Apa aja sih manfaat magnet? Nah, di sini Kakak akan bahas sedikit atau penerapan dari magnet sedikit dari mungkin beberapa ya. Nah, di teknologi tentunya dibagi 2 nih, untuk manusia dan tadi di hewan. Sesuai pembukaan dong. Kalau pembukaannya tentang hewan, maka harus ada bahasan tentang hewan Kak. Ya. Jadi di teknologi dan juga ada di hewan nih, pemanfaatan magnet. Jadi tidak hanya manusia yang memanfaatkan magnet, hewan juga memanfaatkan magnet ini nih. Khususnya magnet bumi ya. Jadi yang pertama di teknologi dulu kita lihat ada apa nih? Ada MRI atau MRI gitu ya. Di sini ada Magnetic Resonance Imaging. Tahu ini benda apa? Kalau belum tahu ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang benda ini nih. Yang pertama, teknologi digunakan untuk MRI. Lalu ada kereta maglev atau kereta terbang. Nah, Sobat Belajar pernah ngeliat gak kereta terbang gitu?
Lalu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini pasti hubungannya ada listrik, ada magnet gitu. Jadi namanya elektromagnet. Oke ya. Lalu di hewan. Pada hewan, magnet digunakan untuk migrasi seperti burung tadi. Lalu untuk ada berburu. Jadi hewan juga mencari makan biasanya menggunakan kemagnetan itu sendiri ya. Jadi lalu yang ketiga untuk mengirim surat. Oh, gimana tuh? Oke, mungkin kita bahas atau kakak akan bahas dulu di teknologi nih. Kita akan bahas di teknologi. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini merupakan, nah di sini gambarnya sobat belajar pasti pernah lihat ya. Pernah lihat ya gambarnya untuk mesin MRI di sini. Nah, di sini alatnya digunakan untuk bidang kesehatan. Jadi untuk teknologi X-ray biasanya sobat belajar pernah lihat untuk foto X-ray di sini untuk melihat bagian dalam tubuh manusia. Jadi di scan seperti itu, di scan lalu melihat tulang-tulang ya kalau untuk X-ray. Nah, sama untuk MRI juga untuk melihat bagian dalam tubuh. Nah, khususnya apa di sini untuk melihat penyakit nih sobat belajar. Penyakitnya apa di sini untuk melihat penyakit tumor biasanya bisa terlihat oleh mesin MRI ini. Nah, dan di sini MRI menggunakan sifat magnet nih sobat belajar. Jadi sifat magnet yang dirubah menjadi energi lain sehingga menjadikan alat MRI ini ya. Jadi untuk mendeteksi penyakit tumor, lalu ada epilepsi juga bisa dideteksi oleh mesin MRI ini yang menggunakan teknologi magnet. Jadi seiring perkembangan zaman gitu, manusia sudah mungkin sudah menggunakan maksimal gitu fungsi dari magnet. Terbukti dengan alat-alat besar ini ternyata menggunakan konsep sederhana yang sedang kita bahas yaitu magnet tadi ya. Jadi dari dua magnet, entah atau pembuatan magnet dengan cara induksi, menggosok dan tadi ya elektromagnet. Nah, di sini manusia sudah mengembangkan magnet yang tadinya hanya sederhana seperti itu, dua magnet atau beberapa magnet yang bersifat sederhana menjadi alat-alat yang sangat canggih nih seperti ini, seperti mesin MRI yang ada di sini. Oke, jadi untuk mendeteksi penyakit bisa, untuk melihat bagian dalam tubuh bisa ya. Jadi itu adalah penggunaan magnet di bidang kesehatan. Lalu tadi kita membahas tentang kereta terbang nih sobat belajar. Sobat belajar bayangannya gimana nih untuk kereta terbang atau kereta maglev? Maglev itu ternyata singkatan ya, maglev. Oh, magnetic levitation gitu. Jadi pengangkatan oleh magnet. Jadi terbangnya itu bukan sembarang terbang ya. Jadi bukan sobat belajar menggambarkan burung gitu terbang. Nah, di sini kereta terbang itu maksudnya adalah kereta yang tidak bersentuhan dengan relnya. Misalnya di sini. Misalnya di sini ada rel. Lalu ini keretanya nih. Gitu nih kereta. Nah, jadi tidak bersentuhan nih, ada space. Atau dari katanya left atau levitation. Oke, itu adalah pengangkatan. Jadi keretanya tidak bersentuhan dengan rel. Kenapa? Karena terjadi gaya tolak menolak nih antara kereta dan juga relnya, maka tidak akan bersentuhan. Kenapa? Karena dia tolak menolak sifatnya tadi. Nah, kalau tolak menolak berarti apa? Berarti dia mempunyai kutub yang sama nih antara rel dan juga keretanya. Oke, maka terjadi tolak menolak dan tidak bersentuhan atau diangkat oleh magnet. Gitu ya. Jadi sobat belajar bisa mengfungsikan magnet sebagai pengangkat gitu. Gimana caranya, Kak? Nah, caranya berarti sobat belajar membuat kutub yang sama bertemu, maka tidak akan terjadi tarik menarik. Sehingga akan terjadi tolak menolak dan terangkat gitu. Jadi mengangkat menggunakan magnet di sini. Nah, kereta ini punya fakta-fakta unik nih dari kereta terbang ini. Jadi terbangnya bukan terbang punya sayap ya. Tuh kan.
Jadi terbangnya hanya tidak bersentuhan dengan relnya. Jadi antara kereta dan rel ini tidak bersentuhan. Atau ada space, yaitu tolak menolak antara magnet kereta dan rel keretanya. Nah, faktanya apa? Bahwa kereta ini dapat melaju dengan kecepatan 650 km per jam. Nah, kereta ini atau kereta menggunakan teknologi magnet bisa dikatakan merupakan kereta tercepat ya di dunia saat ini. Jadi dengan teknologi magnet yang sederhana, manusia sudah bisa menciptakan teknologi yang sangat canggih. Terbukti dengan magnet ini terdapat kereta tercepat gitu menggunakan sistem magnet. Jadi ternyata ada dua nih yang digunakan, antara magnet tadi yaitu gaya tolak menolak dan juga induksi yaitu pendekatan dengan magnet lain. Magnet ya tadi ya, pembuatan magnet dengan cara induksi. Lalu apa nih selain kereta melaju dengan kecepatan 650 km nih, kereta magnet levitation train. Lalu kondisi antara rel dan kereta tidak bersentuhan. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan terbang, kakak bilang bahwa tidak terdapat sayap gitu ya. Jadi keretanya tidak menggunakan sayap tapi menggunakan sistem tolak menolak antara kereta dan juga relnya. Maka terdapat space atau jarak antara kereta dan relnya, tidak bersentuhan. Nah, itu yang dinamakan terbang maksudnya ya. Jadi bahasa Indonesianya aja terbang gitu. Bahasa luarnya atau bahasa aslinya adalah magnet levitation, pengangkatan oleh magnet gitu. Jadi nggak terbang aslinya. Lalu menggunakan prinsip gaya tolak menolak magnet dan induksi. Ini juga sudah saya jelaskan tadi bahwa yang digunakan, magnet yang digunakan itu di bagian kereta dan juga rel. Maka tidak terjadi sentuhan antara rel dan juga keretanya. Karena kenapa? Karena tolak menolak. Lalu induksinya di bagian mana? Induksinya kakak di bagian tubuh magnet. Ini menyebabkan kereta dapat berjalan lebih cepat nih. Karena ada dorongan induksi magnet. Nah, namun sayang sekali nih sobat belajar bahwa kereta ini hanya terdapat di negara-negara yang sangat maju mungkin dibandingkan dengan kata maju. Nah, sobat belajar bahwa kereta ini hanya digunakan oleh negara yang sangat maju gitu, sangat maju. Jadi nggak semua negara maju punya, tapi yang sangat maju, punya mungkin. Biasanya ada di Jepang, di Jepang, Cina dan juga Amerika nih yang baru punya maglev kereta ya, maglev train ini atau kereta terbang ini. Jadi di Indonesia belum ada ya sobat belajar. Mungkin nanti kita bisa teliti kalau udah ada di Indonesia gitu. Oke. Jadi itu untuk kereta magnet. Jadi ada dua ya, tadi kita sudah bahas dua, yaitu penggunaan magnet di bidang kesehatan, ada mesin MRI. Lalu yang kedua ada di transportasi nih, yaitu untuk kereta maglev atau kereta terbang. Nah, mungkin ini yang terakhir yaitu untuk migrasi pada hewan ya. Jadi pada hewan untuk migrasi. Apa aja nih faktanya hewan menggunakan kemagnetan untuk migrasi? Yang pertama, migrasi itu untuk apa, Kak? Jadi hewan itu membutuhkan migrasi tadi ya untuk bertahan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidup nih. Jadi sobat belajar tahu ya bahwa misalnya di negara luar gitu ya, hewan itu biasanya yang migrasi itu berada di luar Indonesia sih. Jadi negara luar yang memiliki 4 musim, ada musim dingin gitu, dimana tidak semua hewan dapat bertahan hidup di musim dingin itu kan. Jadi biasanya seperti burung. Di sini ada gambar burung yang sedang migrasi nih. Jadi mungkin di Indonesia jarang ya, cukup atau mungkin tidak ada gitu hewan migrasi. Jarang deh, bukan tidak ada. Jadi jarang hewan migrasi di Indonesia, tapi di luar negeri pasti nih hewan melakukan migrasi. Kenapa? Karena untuk melakukan itu tadi, mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, jadi misalnya tadi burung, burung tidak dapat bertahan hidup di udara yang bersalju tentunya karena susah terbang, susah mencari makan, maka burung mencari tempat yang tidak bersalju. Itu menggunakan sifat kemagnetan. Gimana?
Gimana caranya? Bahwa ternyata terdapat magnet pada tubuh hewan-hewan tertentu itu, ya. Pada hewan tertentu terdapat magnet pada tubuhnya, sehingga dapat mendeteksi arah magnet yang ada di bumi. Nah, dari mendeteksi magnet dengan tubuhnya, hewan-hewan tersebut dapat menentukan arah tujuan migrasinya. Gitu Sobat Belajar. Jadi, dalam tubuh hewan ya, ini namanya biomagnetik. Jadi, di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Oke. Nah itu, jadi hewan mampu mendeteksi arah migrasi dengan tubuhnya. Oke. Nah ini mungkin khusus, poin ketiga ini bermigrasi di malam hari dan melihat kemagnetan bumi. Oke. Jadi ini khusus mungkin untuk burung ya. Burung lebih suka bermigrasi di malam hari. Kenapa? Karena sifat burung itu dalam tubuhnya atau magnet dari dalam tubuh burung dan mata, kemampuan matanya, indera penglihatannya itu dapat merubah nih sifat kimia dari magnet menjadi penglihatan khusus. Jadi seperti gimana ya? Seperti kita melihat menggunakan mesin gitu. Jadi burung bisa melihat magnet dengan arah atau warna yang berbeda sehingga menjadikan tujuan atau migrasinya. Jadi lokasi migrasinya ditentukan oleh arah magnet yang dilihat oleh mata si burung. Nah, kenapa dilakukan malam? Karena lebih terlihat warnanya pada saat malam itu dibandingkan dengan siang atau pada saat terang. Oke, nah di sini ada beberapa hewan yang mempunyai atau migrasi. Jadi hewan ini migrasi dan biasanya migrasi ini mempunyai ini ya, kemampuan magnet. Ada burung, ikan, ada ikan salmon, penyu, lobster dan bakteri. Itu ada beberapa ya. Jadi hewan yang melakukan migrasi dengan magnet. Oke, mungkin itu materi yang dapat kakak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Sobat Belajar yang sudah memperhatikan. Semangat terus belajarnya dan terus berlatih karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.